وحده لا شريك له. Marah dengan Habib Munzur itu hanya untuk menghentikan arogansi. Bagaimana supaya para Habib itu tidak arogan dengan masyarakat pribumi. Sebagai bagian daripada upaya Kyai Hudhori menguatkan gerakan ilmiah tesis Kyai Imad. Negeri ini jangan diadu domba. Negeri ini harus bekerja secara ilmiah untuk membangun peradaban. Ini Gus Ayi Abdurrahman Sayyidi, Ketua BWI LS Kabupaten Rembang, Gus Mued Tuyuan, kemudian Gus Hasim, Gus Abdul Sanam, dan para pelatih Banser yang sudah tidak distruktur tapi tetap menguatkan Banser dan NU, dan sekarang ikut memikirkan negeri ini supaya tidak dijajah oleh mereka yang arogan, yang ingin seolah-olah Indonesia harus dalam kontrol dan tekanan FPI. Ya tentu kita akan tertawa, Indonesia ini milik bersama, hasil perjuangan bersama. FPI juga diakui sebagai warga negara Indonesia, tapi jangan sombong dong. Karena kita ini tidak ingin mengajak konflik, mengajak kebencian, tapi kita ingin mengajak bagaimana keberagaman di negeri ini tetap berjalan. Kang Cipto, Kang Edi, ini Kang Edi kalau lawan 100 orang ya, dia pasti akan lari. Lari menyerang atau lari menghindar ya. Kang Cip ini juga lawan 100 orang pasti dia akan lari juga dia. Mengapa lari? Lari membawa bendera kemerdekaan untuk tidak perlu perang. Karena siapapun yang mengajak perang harus segera dipenjara. Siapapun yang mengadu domba, mengajak perang harus segera ditangkap. Kalau itu namanya adu domba. Nah, perkumpulan ini bukan perkumpulan untuk mengajak perang, tapi mengisi kekuatan civil society. Civil society harusnya itu dikuatkan oleh organisasi NU Muhammadiyah untuk membangun keseimbangan sistem kekuasaan, sekaligus membangun kesadaran kewarganegaraan. Tapi kita lihat organisasi-organisasi besar ini kelihatannya sedang mencari aman. Sehingga perlu kesadaran masyarakat bawah atau menengah kultural, istilah saya secara ilmiah itu, perlu kesadaran masyarakat menengah kultural untuk berbicara, karena menengah struktural sedang istirahat, bahasa ilmiahnya sedang istirahat, sedang ngopi-ngopi. Kita sebagai masyarakat menengah kultural sedang prihatin terhadap kondisi bangsa. Mengapa bangsa yang besar ini seolah-olah kalah dengan mereka yang suka memasang baliho Rizik Syihab dan menyanyikan lagu-lagu keislaman yang sebenarnya hanya untuk kamuflase. Bukan Islam untuk rahmatan lil alamin, tapi Islam sebagai simbol kehendak kuasa. Ini kan problem. Tapi alhamdulillah setelah ada tesis Kyai Imad, semuanya calling down gerakan-gerakan ekstrim dan duduk manis. Termasuk yang dulu suka mencaci NU, sekarang sudah tidak ada yang mencaci NU, bahkan mencari hati orang NU sekarang ini. Yang dulu suka menghina presiden, sekarang sudah tidak menghina presiden. Ini berkah gerakan menengah kultural. Berkah gerakan menengah kultural akhirnya sudah terjadi keseimbangan, kesadaran citizenship, kesadaran kewarganegaraan atau kesadaran civic, bahwa negeri ini memang harus dibangun dengan damai, dengan ramah, dengan egaliter, kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan. Bukan negeri yang hanya dikuasai oleh kelompok atau mereka yang ingin menciptakan kelas, seperti Pak Alwi ingin kelas kedua, pribumi kelas ketiga. Itu ngaco itu namanya hegemoni, itu namanya ananiyah, jumawa. Yang pribumi turun-temurun memiliki pahala
pahlawan yang luar biasa saja tidak pernah menciptakan kelas pertama Ba'alwi kelas 3, enggak. Sampai detik ini pun meskipun Ba'alwi sombong, tetap akan kita samakan, sama-sama warga negara, tidak ada kelas, sama-sama umat Islam, tidak ada kelas, kelasnya sama, Ba'alwi dan masyarakat pribumi. Kita melawan Ba'alwi karena hegemoni mereka, kesombongan mereka. Kita melawan Ba'alwi karena mereka merasa kelas kedua, pribumi kelas ketiga, dan menganggap kolonial itu kelas pertama, Belanda kelas pertama, Cina dan Arab kelas kedua, pribumi kelas ketiga. Oh, ini harus dilawan, itu merusak negeri ini itu. Kita melawan Ba'alwi bukan melawan dalam konteks mengajak kebencian atau ingin menganggap secara tidak manusiawi mereka, tapi justru kita melawan untuk menghentikan arogansi mereka, biar ada perspektif yang setara antara sesama warga negara, tidak ada hegemoni, tidak ada kelas yang tidak seimbang, semua berlangsung dengan kelas yang seimbang, kelas yang sama dalam kesetaraan, kemanusiaan dan keadilan yang sama. Ini visi latar belakang mengapa Rembang pun harus ikut mengibarkan bendera PWLS. Ini ketuanya ini Gus Ai. Ini kalau nggak serius dikudeta saja ini. Diganti aja Gus Ai kalau nggak serius. Ketua nggak serius. Kalau tidak, kalau ketuanya Gus Ai ada Awu Tuyuan. Tuyuan itu simbol kampung Mbah Sambu. Meski dimakamkan di Lasem, tapi simbol kampung halaman Mbah Sambu itu Tuyuan. Karena seluruh ulama-ulama Nusantara yang dari zuriyah Mbah Sambu melewati desa Tuyuan. Dan Gus Ai ini yang memimpin PWLS, bagian dari zuriyah Mbah Sambu yang kebetulan jalur laki-laki. Tapi orangnya nggak bisa marah ini ketua PWLS ini. Gimana kalau lihat Ba'alwi yang sombong itu senyum-senyum terus Gus Ai. Tapi tidak apa-apa, senyuman Gus Ai bisa meruntuhkan arogansi Ba'alwi, termasuk meruntuhkan Habibah, perempuan-perempuan Ba'alwi. Tapi kayaknya Gus Ai lebih kelihatan sayyidnya daripada Ba'alwi ini, bangirnya, gantengnya, Masya Allah. Ya, silakan Gus Ai dibuka apa yang perlu dibicarakan, akan kita ikuti dengan settingan ini biar pembicaraannya tertata. Monggo Gus Ai atau Gus Muid dulu membuka acara ini. Monggo Gus Muid baru Gus Ai. Mas Ketum, monggo Mas Ketum. Nanti Pak Dori akan memberi pengarahan. Ke arah mana Pak Dori mengarahkan ini? Ke arah perang atau ke arah kesetaraan, nggak tahu ini. Monggo Gus Ai. Yang saya hormati Gus Ubaidillah Ahmad Amamji sebagai pelopor, salah satu tokoh pemberani dari Rembang Jumput yang berani untuk melawan arogansi dari para habaib, luar biasa. Termasuk Mbah Dori juga yang saya muliakan, Gus Muid dan Gus-Gus yang lain. Mari kita mencoba untuk bersama-sama membentuk PWLSI Rembang ini agar betul-betul memiliki bendera PWLS sebagaimana tempat-tempat yang lain yang sudah lebih dulu, dan kita termasuk yang paling kari, paling terlambat, paling akhir, termasuk di Jawa gitu. Untuk ke depan saya harapkan untuk PWLSI ini bisa semakin besar di Rembang dengan meminta bantuan dari seluruh anggota-anggota dari rekan-rekan Rembang seluruhnya, ya terutama dari Gus-Gus yang memiliki pengaruh-pengaruh, yang memiliki semangat juang untuk meluruskan sejarah dari leluhur-leluhur kita yang sudah banyak dibengkokkan oleh para habib. Ini kita tidak bisa terima begitu saja, karena jelas itu akan menghancurkan sejarah dari generasi kita ke depan, yang mana tidak akan mengetahui kebenaran dari
sejarah-sejarah yang asli dari sejarah leluhur dan buyut-buyut kita semuanya. Mungkin untuk teman-teman semuanya kita bisa membahas di forum ini bagaimana baiknya kita dalam melangkah bersama-sama di dalam PWLS ke depan nanti. Karena saya juga tidak bisa sendirian dalam mengawal Kiai Imad dan Gus Abbas, ya kan, dalam menguatkan tesisnya dalam melawan Ba'alawi dan para penghancur sejarah itu. Monggo untuk Gus Muhid mungkin bisa membantu dalam hal ini. Monggo Gus dijawabke Gus Muhid. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul dalam kerangka untuk silaturahmi menindaklanjuti pembentukan secara resmi PWILS di Rembang, yang kalau versi saya itu memang untuk pelurusan sejarah, kemudian juga penelusuran sejarah, sehingga dengan pemahaman sejarah berdasarkan bukti-bukti ilmiah, bukti-bukti fakta, maka sejarah itu tidak gampang orang mendongengkan. Jadi harus bisa membedakan antara yang dongeng dengan yang sejarah, gitu. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena pembeloan sejarah versi Babat Carita Lasem dimulai jauh sebelum ini, yaitu setelah Perang Trunojoyo, kemudian dimulailah Adipati Suro Adi Menggolo dari Semarang, yang dalam cerita Babat Carita Lasem itu dikisahkan sebagai orang yang mengambil, memerintahkan seluruh manuskrip terkait kesejarahan Lasem itu dibakar di depan alun-alun Masjid Lasem. Di depan alun-alun di Masjid Lasem itu kemudian semuanya hilang. Yang terselamatkan itu salah satunya adalah Babat Carita Lasem itu, karena dipegang oleh keturunan-keturunan dari Terah Majapahit yang memegang kesejarahan terkait kerajaan Lasem dari zaman sebelum Islam sampai zaman Islam. Termasuk di dalam Babat Carita Lasem itulah kita juga menemukan bagaimana itu Sunan Bonang disebutkan, bagaimana Nyai Ageng Maloko putri Sunan Ampel itu Mbak Yunya Sunan Bonang disebutkan, termasuk juga Maulana Sambu disebutkan kisah-kisahnya. Dan ini jelas masih memerlukan penelusuran lebih jauh, karena ada indikasi pengubahan sejarah terkait Mbah Sambu, terutama terkait ke atas, jalur ke atas. Nah, ini di dalam beberapa silsilah sendiri keluarga-keluarga terkait itu ada banyak jalur, dan itu nggak mungkin semua benar. Pasti ada yang lebih benar yang ditunjang oleh fakta, data, dan manuskrip. Nah, ini juga perlu menjadi PR kita untuk PWILS di Rembang. Tidak menutup kemungkinan juga terkait dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Demang Waru, Mbah Abdullah itu. Sehingga dalam versi keluarga Tuyuan itu belum bisa menerima bahwa Mbah Abdullah adalah putra dari Mbah Sambu, karena dalam versi kita nggak ada anak Mbah Sambu itu bernama Abdullah. Tapi bahwa Waru terkait kesejarahannya dengan Tuyuan dan Lasem itu kita akui bahwa Waru terkait keluarga dengan Tuyuan Lasem. Tetapi sebagai anak Mbah Sambu masih belum kita terima karena belum ada data manuskrip yang menguatkan. Jadi ini juga kemudian terkait dengan tokoh-tokoh yang hadir dari Banten, yang di Gunem itu, yang ada 6 tokoh, salah satunya Mbah Soleh Panuan. Kebetulan Kang Mas Abdurrahman Saidi ini dari jalur Mbah Buyut Putri itu adalah cucu daripada Mbah Kiai Ageng Soleh Panuan itu, sehingga kita kenal keluarga-keluarga terkait berada posisi di mana, insya Allah kita tahu. Maka insya Allah kalau itu aman, akan sulit kalau dirubah-rubah sejarahnya, karena kita selalu pantau, walaupun kita tidak posisi berada di dekat dengan lokasi makam, tapi kita selalu pantau, dan keluarga-keluarga terkait selalu hadir dalam acara haul dan acara-acara keluarga yang masih terkait.
Yang ketiga, karena kalau siapapun dia tidak peduli dengan sejarah suku bangsanya, maka anggaplah dia sudah tidak ada. Karena sejarah itulah yang menunjukkan siapa kita, dan bangsa atau suku kita nanti ke depan akan hadir sebagai salah satu pejuang dan pembela, pengawal dan pengamal daripada agama Islam itu sendiri. Supaya kita tidak mudah dikooptasi oleh cerita-cerita yang termasuk dalam tanda kutip tidak punya asar riwayat atau sanad, sehingga kita bisa mengerti mana itu cerita yang benar, mana yang dongeng tadi. Jadi kalau dari saya itu aja dulu, kita mulai sambil berjalannya waktu nanti kita akan ada penyempurnaan-penyempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan panjenengan semua terkait dengan pembentukan PPI LS di Kabupaten Rembang, yang mana sesuai yang saya ketahui bahwa ini termasuk agak terlambat, tapi nggak paling terlambat ya. Tapi better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan nonton. Jadi kaitannya dengan pembentukan PPI LS di Kabupaten Rembang ini tadi sudah disampaikan, ada petua-petua dari Gus Muid yang mana kita bisa bisa memahami dan mencermati, sehingga kita nanti bisa menjadikan salah satu dasar kita untuk bergerak ke depannya. Dan yang terpenting pada sore hari ini yaitu untuk pembentukan yang namanya struktur organisasi. Apabila nanti struktur organisasi sudah kita bentuk dan sudah kita sepakati, tentunya perlu ada yang namanya inaugurasi atau pelantikan, dan tadi sudah didahulukan oleh Gus Sobat bahwa nanti bapak-bapak atau tokoh-tokoh sentral di pusat PPI LS bisa hadir di dalam Asufah sehingga nanti kalau sudah dilantik secara resmi, kita nanti ada semacam yang namanya rapat kerja untuk menentukan atau membuat program kerja kita ke depan, apa saja yang akan kita lakukan, agenda apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur PPI LS Kabupaten Rembang saged rawuh pada sore hari ini. Dan insya Allah dari dulu saya juga kepingin bagaimana kita itu bisa bergerak dalam ranah yang dunia nyata. Jadi sebenarnya kalau nanti saat kita berbenturan pemikiran ataupun yang lainnya itu wajar, tapi saya cuma seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa semua yang terpanggil di sini itu bukan karena apa-apa, bukan karena ada materi, bukan karena teman dan yang lainnya, tapi karena apa? Karena Gusti Allah. Lewat apa? Lewat para waliullah dan juga para guru-guru kita. Mungkin saya yakin di sini banyak sekali, meskipun belum terdata secara pasti ataupun yang lainnya, saya yakin banyak sekali teman-teman di sini yang masih ada Duriya Wali Songo. Dan itu adalah panggilan hati nurani. Sekali lagi, panggilan hati nurani, kita berkumpul di sini berjuang. Berjuang bukan untuk menang-menangan, tapi berjuang untuk menyelamatkan anak cucu kita, menyelamatkan Nahdliyin dan juga menyelamatkan bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kita mungkin nggak bisa apa-apa, tapi itu mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, itu yang harus kita perjuangkan. Ngoten mawon, dan monggo nanti para sesepuh untuk bisa membentuk kepengurusan, dan juga kita ini siap membantu di balik layar maupun di atas layar, pokoknya siap. Bismillah. Ngoten mawon.